Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan kembali ke sesi berikutnya yaitu uji kompetensi ya. Kita akan menggunakan metode observasi praktek. Ya, di sini sebelum masuk ke observasi praktek tadi, saya minta Mas Muji share screen dulu ya untuk persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Silakan Mas Muji. Nah, masih ke halaman website LSP ya. Silahkan login menggunakan nick. Nah, ini adalah halaman dashboard dari peserta. Di sini kita lihat ada beberapa langkah yang bisa dijalankan oleh peserta. Nah, yang pertama kita akan masuk ke persetujuan asesmen dulu, Mas Muji. Ya, di persetujuan asesmen ini seperti sebelumnya sudah saya sampaikan ya, metodenya sudah kita tentukan, lalu kemudian di situ juga sudah ada persetujuan ya, klaim, disclaimer dari saya bahwa saya tidak membuka hasil pekerjaan ini. Coba scroll ke bawah coba. Nah, lalu kemudian Mas Muji, saya juga tadi setuju untuk melakukan asesmen jarak jauh ya. Nah, silakan Mas Muji dibaca tuh dari awal bahwa saya jadi saya sebagai asesmen menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding dari asesor. Oke, udah saya jelaskan ya hak dan kewajiban sebagai peserta ya. Dan kemudian juga, di bawahnya saya juga setuju bahwa saya akan mengikuti asesmen jarak jauh dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke, kalau sudah simpan, silahkan disimpan. Nah, oke, kita sama-sama setuju ya, sudah ya, sip ya. Oke, Mas Puji. Ya, oke, mantap ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan proses ya, proses asesmen itu sendiri. Proses ujinya ini yang pertama kita masuk ke observasi praktek dulu, Mas Muji. Itu ada linknya observasi praktek. Nanti saya akan jelaskan. Oke, nah ya kita masuk nih ke instruksi kerjanya Mas Muji sebagai seorang yang bekerja pada bidang multimedia khususnya di skema desainer multimedia media ya. Mas Muji tentunya ya dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan instruksi ya. Nah, kalau di kantor instruksi bosnya, nah kalau di sini kan instruksinya dari asesor. Nah, di sini saya minta Mas Muji untuk membuat sebuah video pembelajaran ya multimedia. Jadi multimedia itu ada audio, ada video, ya dan ada teks ya. Jadi ya, itu hasil kompilasi ya ketiga elemen tersebut menjadi sebuah konten yang menarik ya. Di sini kita mengambil topik tentang video pembelajaran. Ya, mungkin Mas Muji pernah lihat ya tutorial dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini kita ingin entah itu nanti aktornya Mas Muji sendiri atau nanti orang lain ya monggo saja itu nanti direkam kemudian diambil suara teksnya lalu kemudian dikompil dibuat semenarik mungkin. Nah, untuk durasinya kita maksimal 3 menit ya, 3 menit ya. Di situ seluruh elemen-elemen yang kita persyaratkan tadi sudah harus ada, juga ditambahkan semacam apa ya fitur-fitur ya supaya videonya itu menarik, misalkan kayak efek ya, kemudian seperti apa namanya flash gitu ya. Nah, jadi ketika diklik nanti bisa muncul, diklik next gitu ya seperti presentasi di PowerPoint itu ya. Nah, jadi itu selain video juga ada fitur-fitur yang tadi saya sebutkan. Baik, sambil Mas Muji mengerjakan,
silahkan dibuka dulu software-softwarenya ya yang sudah dipersyaratkan di persyaratan teknis TUK sebelumnya ya, Adobe Family. Sambil nanti saya sebagai asesor ya Mas Muji ya akan observasi ya, saya sudah siapkan checklistnya ya di komputer saya. Saya akan pastikan checklistnya itu setiap langkah-langkah kerja yang ada di situ, setiap indikator pencapaiannya itu akan saya periksa sesuai dengan standar yang sudah ada ya. Oke, lanjut Mas Muji, silahkan di share screen untuk aplikasinya. Adobe Family-nya tolong dibuka dulu. Oke, di sini Mas Muji sedang membuka aplikasi Adobe Premiere Pro ya untuk mengedit video menggunakan ya tadi Adobe Family ya. Di sini sudah dilihat ada dashboardnya dan lain-lain. Oke, Mas Muji. Untuk selanjutnya silahkan Mas Muji hasil pekerjaannya di upload ke aplikasi website tadi. Coba dibuka lagi websitenya. Nah, di situ silahkan hasil pekerjaannya dalam bentuk laporan tadi di upload di situ ya. Silahkan dibuat misal di situ namanya apa namanya rekaman demonstrasi ya, pembuatan video tutorial pembelajaran. Oke. Nah, silahkan diupload di situ bukti-buktinya tadi yang sudah di screening tadi. Oke. Oke. Oke, upload dokumen. Baik, Mas Muji, dari hasil observasi tadi ya, jadi sambil Mas Muji mengerjakan praktek tadi, saya pun dari laptop saya sudah memiliki yang namanya checklist observasi ya. Nah, di sini saya sudah checklist ya sesuai dengan urutan langkah kerjanya, sesuai dengan indikator pencapaiannya. Nah, di sini sudah saya periksa satu-satu tadi ya sesuai dengan unit. Nah, maka di tes observasi praktek kali ini ya Mas Muji sudah saya nyatakan ya, saya rekomendasikan kompeten ya untuk perangkat observasinya. Nah, selanjutnya saya ingin diperkuat lagi ya terkait rekomendasi ya. Sebelum saya rekomendasi keputusan, kita tambahkan lagi ini untuk uji berikutnya ada uji tes tertulis ya Mas Muji ya. Ini saya isi dulu. Nah, sudah kompeten ya. Nah, selanjutnya silahkan di share screen ya. Saya stop dulu ini. Silahkan Mas Muji di share screen untuk mengisi DPT. Ini sudah saya jawab semua, Pak. Baik, saya juga akan demokan ya terkait mana sih? Nah, ini terkait checklist observasi ya, hasil cetaknya. Ini Mas Muji, kita sudah bisa dicetak ya sesuai dengan materi
standar kompetensinya ya, semua sudah checklist K, ya. Dan juga di sini juga sudah ada tanda tangan digitalnya ya Mas Muji ya. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi karena otomatis ketika masuk ke dalam sistem ya login sebagai peserta maka itu dianggap seorang user yang valid ya yang sudah diautentifikasi sebelumnya oleh sistem. Baik, observasi sudah, sekarang kita lihat tes tertulisnya ya, tadi yang sudah dikerjakan oleh Mas Muji. Di sini saya punya DPT, lalu saya coba cek. Nah, oke, Mas Muji sudah mengerjakan ya semua materinya dengan benar ya. Lalu dari hasil uji tertulis ini saya pun akan merekomendasikan kompeten ya terhadap uji teori kali ini. Oke, sudah kompeten ya. Nah, gitu. Baik, selanjutnya Mas Muji silakan ya masuk ke menu rekomendasi dan umpan balik ya. Di situ sudah ada linknya, silakan diberikan umpan balik ya terhadap proses asesmen kita hari ini ya, di scroll ke bawah. Ke bawah ada umpan balik angka 02 itu. Nah, tolong dibaca satu-satu ya. Kalau iya klik iya, kalau tidak klik tidak, atau kalau ada komentar silahkan ya. Ini sifatnya sangat objektif ya untuk bahan evaluasi kami ke depannya. Silakan di save Mas Muji. Sudah. Oke, baik Mas Muji, terima kasih sudah memberikan umpan balik. Nah, di sini saya review ya umpan baliknya. Alhamdulillah nih Mas Muji sudah memberikan respon yang positif ya, ya dari umpan baliknya ya. Jadi artinya proses asesmennya berjalan sangat sempurna ya, dengan proses-proses sudah dijalankan. Nah, kemudian di sini saya juga sudah membuat ya Mas Muji rekaman asesmennya ya dari CLO tadi ya, checklist observasi, dan DPT tadi. Ini sudah saya checklist juga pencapaiannya sudah sesuai dengan indikatornya, lalu dengan tidak ragu saya pun membuat keputusan Mas Muji kompeten ya terhadap bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya saya meninjau proses asesmennya, formulir laporan asesmennya. Di sini setiap unit sudah saya checklist, kemudian aspek negatifnya tidak ada, ya. Tidak ada. Ada saran perbaikannya, Mas Puji? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Sudah baik ya. Nah, di sini saya meninjau proses asesmennya, rencananya sudah valid, ya persiapannya, kemudian umpan baliknya, lalu kemudian reliable juga rencana asesmennya, sampai keputusan sampai umpan balik, lalu untuk rencana asesmennya ya tidak fleksibel ya,
fleksibel ya, persiapannya fleksibel, implementasinya fleksibel, keputusannya yang tidak. Nah, ini semuanya juga kita fair ya dalam menyampaikan ke seluruh materi. Nah, di sini ya untuk dimensi kompetensinya ya, untuk task skill dan task management skillnya kita memakai bukti langsung CLO. Untuk yang bukti tambahannya ya, untuk dimensi yang lainnya kita menggunakan bukti tambahan. Nah, di sini juga sudah benar 3 ya kompeten. Nah, jadi setelah menjalani seluruh rangkaian proses uji kompetensi, maka Mas Muji saya nyatakan kompeten ya, direkomendasi kompeten oleh asesor. Terima Pelihara kasih. dan kembangkan kompetensimu ya. Selamat Mas Muji. Sekali Insya lagi terima Allah. kasih Ya, banyak terima kasih karena Pak. sudah sama-sama kita melewati rangkaian uji kompetensi hari ini. Saya berharap tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kompetensinya terus dipelihara ya. Kalau perlu nanti ditingkatkan dengan skema-skema atau bidang-bidang yang lebih detail lagi ya, insya Allah kami siap membantu. Begitu dari saya, terima kasih banyak Mas Muji dan semua. Sampai di sini saya akhiri dulu proses uji kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu ya. Tolong diambil foto-fotonya. Foto-foto dulu, kompeten. Ya, silakan Mas Admin untuk memfoto Mas Muji. Iya. Pak Eko belum ya, soalnya nih baru jatahnya Mas Muji. Ya, tolong difoto. Oke, sudah Mas Vicky? Oke, siap. Terima kasih semua. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Pak Eko ya.